في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama besar Syekh Ibnu Athaillah mengungkap sebuah kunci agar dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna, yang dengan itu bisa mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Beliau juga menceritakan kisah seorang budak hitam yang akan menjadi raja di surga, sebagaimana diulas dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka pagi-pagi aku sholat di belakang Rasulullah dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang budak hitam yang berpakaian compang-camping datang menjabat tangan Rasulullah sambil berkata, wahai Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya benar, dia seorang budak dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa engkau tidak membeli dan memerdekakannya wahai Nabi Allah? Nabi menjawab, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian, sedangkan Allah akan menjadikannya seorang raja di surga. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang yang terkemuka, dan itu adalah salah satu raja dan orang terkemuka. Kemudian Nabi SAW memberitahu kepada sahabat tentang orang-orang yang dimuliakan dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, mencintai makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, dan kempes perut kecuali dalam hasil yang halal. Apabila akan masuk kepada raja, tidak diizinkan. Bila meminang wanita bangsawan, tidak akan diterima. Bila tidak ada, tidak dicari. Dan bila hadir, tidak dihiraukan. Bila sakit, tidak dijenguk. Bahkan ia meninggal, tidak dihadiri jenazahnya. Para sahabat pun penasaran dan bertanya, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah salah seorang dari mereka. Nabi menjawab, dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang yang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, tingginya agak sedang, dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak dikenal di bumi tetapi terkenal di langit. Andaikan dia bersungguh-sungguh memohon sesuatu kepada Allah, pasti diberikan. Di bawah bahu kirinya terbekas, wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu kepadanya, maka mintalah kepadanya supaya memohon ampunan untukmu. Demikianlah sabda Nabi kepada para sahabatnya. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, seseorang tidak akan mampu mengenal dirinya sendiri kecuali Allah memberi petunjuk dan perlindungan. Kunci agar dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna adalah dengan mengubur eksistensi, ego, dan keterkenalan. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seseorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan popularitas pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu.
Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakan, dan barang siapa yang sombong, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidak benar tujuan kepada Allah siapa yang ingin terkenal. Kemudian Ayub As-Asatyani berkata, demi Allah, tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas padanya, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukannya sendiri. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi bersabda, sesungguhnya sedikit riya itu sudah termasuk syirik. Dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka telah memusuhi Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang tersembunyi atau tidak terkenal, yang bila tidak ada, tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagai pelita hidayah, mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah manifestasi dari ketidakberdayaan seorang hamba yang selalu butuh bantuan kepada Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab Lubabul Hadis, Imam As-Suyuti disebutkan bahwa ada 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan berdoa di dalam Islam. Yang pertama adalah doa adalah intinya ibadah. Yang kedua, Allah menyukai orang-orang yang melanggengkan di dalam berdoa. Yang ketiga, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada berdoa. Yang keempat, Allah akan bersama kita jika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, barang siapa tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Yang keenam, meninggalkan doa adalah maksiat. Yang ketujuh, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, cahaya langit dan bumi. Kedelapan, doanya orang yang tersalimi itu dikabulkan meskipun ia durhaka. Sedangkan kesaliman itu urusannya dengan Allah dan dirinya. Kesembilan, takutlah dengan doa orang yang disalimi. Yang kesepuluh, takutlah dengan doa orang yang disalimi karena meskipun ia kafir, karena sesungguhnya doanya tidak akan ditolak. Sedangkan kekafirannya urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.